guys, sekarang aku lagi sama teman aku. Ya, bisa nih ya perkenalan. Dari mana, siapa namanya? Hai, nama gue Tania Zara Widodo. Sekarang mahasiswi di Telkom University di jurusan Digital Marketing. Umurnya boleh dikasih tahu? 1 bulan lagi Gue 19. mau nanya, kan gue ada tugas buat wawancara pengusaha-pengusaha yang punya bisnis, yang punya ya gitulah, yang punya usaha lah intinya ya. Lu ada usaha apa sih di sini? Lu ada bisnis apa? Pertama ada The Pecel EA di Blok S, di Pujasera Blok S. Yang kedua ada macchiato.id di Instagram online. Nanti aku taruh di sini ya guys. Iya asik. Ya, jadi yang mau beli bisa banget gitu. Itu yang Pujasera itu daerah mana tuh nih kalau boleh kasih tahu? Pujasera itu ada di daerah Blok S, Jakarta Selatan. Itu tempatnya kayak tempat rumah makan taman jajan gitu. Berbagai macam makanan di situ ada. Aku termasuk yang jualan pecel dan minuman-minuman buat anak-anak muda, buat nongkrong-nongkrong gitu. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih lu buka usaha yang pecel lele sama macchiato? Kalau pecel itu sebenarnya udah dari 10 tahun yang lalu. Dari gua kecil tuh sebenarnya udah ada. Tapi yang namanya usaha tuh kan jatuh bangun. Jadinya memang dari yang punya ruko terus nggak ada, terus online lagi, terus habis itu mau ya udah ayo nyoba lagi gitu. Kalau macchiato itu dari SMA kelas dari 2019 tuh SMA kelas berapa ya? Kelas 2 SMA ya? Iya, kelas 2. Iya, dari Kelas 2. Apa sih nih inspirasi lo buat buka usaha kayak gini? sebenarnya ini tuh the power of kepepet. Gitu dong. Gitu. Gimana tuh? Jadi karena 2019 itu kan SMA kelas 2. Gue tuh nggak pernah dikasih uang jajan yang kayak bulanan atau harian, paling juga sehari cuma 20.000 atau misalkan awal bulan cuma 100.000. Lu bayangin aja di Jakarta 100.000. Itu kurang ya. Jajan apa? Buat makan aja udah habis, belum lagi buat lifestyle ya di Jakarta. Iya makanya itu Bener. kayak udah gitu bukannya ayah nggak mampu, tapi dia lebih kayak ngajarin ya udah lu udah gede, gimana caranya ngelola 100.000 lu bisa buat jadi 10 juta. Wow. Terus gue kayak mikir gue harus apa gitu kan, karena memang dari kecil memang suka dagang. Ya udah kita buka si macchiato itu. Ini cara lo buat mempromosikan produk yang lo jual, cara lo tuh apa? Biar orang-orang tahu nih produk gue gitu. Yang pertama adalah tebel buka sih. Kayak gue nggak boleh malu buat nge-DM-in orang satu-satu, karena Aska termasuk bantuin promote dong. Itu Aska termasuk kayak gitu, terus Aska promotin. Terus habis itu pertama lebih kayak ke ininya sih, template-nya, terus kita jualan apa, jadi kayak kita ngasih tahu ke orang. Terus habis itu kayak pakai IG Ads, sekarang udah pakai IG Ads, udah mulai ke TikTok. Terus habis itu lebih memperbagus packaging lagi gitu sih. Tapi kalau untuk sekarang macchiato lagi di Netflix dan Spotify aja. Kalau sekarang jujur kalau menurut gua passion gua tuh sebenarnya di makanan. Makanya kayak si macchiato ini gue yang kayak gue harus apa lagi nih gitu loh. Berhubung lu suka makan juga, jadi connect lah ya sama yang berbau makanan bisnisnya. Iya. Biasanya dari kalangan mana aja sih orang biasanya beli produk lu? Entah itu di macchiato atau di pecel lele, maksudnya dari umur berapa? Orang kantor kah, mahasiswa kah, apa pelajar kah? Bener-bener kayak semua umur gitu. Kalau untuk makanan si pecel itu rata-rata orang-orang kantoran. Terus kalau macchiato tuh bener-bener kayak semua umur. Soalnya di macchiato semuanya ada guys, jadi kalian bisa check it out. Asik. Iya, sih. Dan harganya terjangkau. Terus mau lagi buka ini mabegi.id. Jadi itu jualan tas-tas branded dengan harga murah. Di follow ya. Cara lo untuk menarik pembeli selain dari ya kayak tadi lo promosiin usaha lo apa aja untuk menarik customer? Harus beda dan harus kasih promo, karena kita manusia diskonan, termasuk gue yang jualan juga demennya diskon. Apalagi jadi perempuan ya. Iya, jadi harus ngasih diskon, terus harus ngasih buy one get one, terus harus kayak misalkan nih dari harga
dari harga 200.000 terus tiba-tiba jadi 150.000. Orang-orang kayak wow, aku hemat 50.000. Iya. Sebenarnya itu S3 marketing. Iya benar. Itu sangat menarik pelanggan sih ya. Yang keenam, gimana sih nih cara lo menangani kayak konsumen? Biasa kan lo kan ada macchiato nih. Kayak misalkan mereka beli ini terus ada kendala, ya biasa namanya juga konsumen pasti ada aja lah komplainnya gitu ya. Cara lo nanganin itu tuh gimana? Pertama dikasih pengertian dulu, terus habis itu kalau misalkan emang dia kekeh dan emang keras kepala banget atau udah mulai marah-marah, gue lebih memilih untuk refund, maaf kak, lebih kayak gitu sih. Dan ya udah kalau emang itu banget ya gue refund, gue lebih milih itu Daripada ntar ada cekcok berkelanjutan lah ya. iya. Top question di wawancara ini, apa dampak COVID-19 atau pandemi sekarang ini buat usaha lo, entah macchiato, entah pecel lele ini? Kalau untuk macchiato malah alhamdulillah banget karena emang Netflix kan. Jadi itu yang keuntungannya itu bisa kayak 10 kali lipat. Terus kalau untuk pecel karena emang baru mulai perkenalan lagi, jadinya memang belum stabil kalau untuk pecel gitu. Masih perkenalan gitu. Dampaknya ke karena Covid ini jadi kalau untuk yang di pecel emang karena orang-orang pada jarang keluar rumah, jadinya nggak sebanyak pas sebelum pandemi. Oh, jadi yang dine in tuh ya nggak terlalu banyak lah ya? Iya. Bisa ceritain nggak pengalaman lo dari awal jualan sampai di titik sekarang ini, apa aja ups and down-nya dari awal lo merintih kayak kayaknya gue mau buka usaha nih, sampai sekarang ini lo kan udah memanage 2. Sebenarnya karena the power of kepepet itu, kalau misalkan mau dibilang dimarahin customer ya pernah, dipuji-puji customer pernah, karena emang nggak semuanya berjalan mulus kan. Terus ada juga sempet, nih gue belum pernah cerita di mana-mana, gue pernah perdana nih kan gue nyari supplier Spotify, gue pernah sampai rugi tuh sampai 500-600 ribu. Wah, itu gede loh ya buat mahasiswa seperti kita. Terus buat yang pertanyaan terakhir, untuk sekarang nih, apa sih target lo buat usaha lo ini, buat macchiato atau pecel ke depannya nanti? Lu pengen nargetin apa nih? Nah, gue pengennya sebelum gue 20, gue pengen buka cabang di mana-mana untuk pecel. Kalau macchiato kemungkinan besar kayaknya akan ganti owner, bukan ganti sih, lebih kayak gue akan menyerahkan ke adik gue. Karena gue mau fokus di makanan sih, karena gue pengen banget ngebuka makanan itu kayak sampai bercabang-cabang gitu loh. Segitu aja wawancara saya hari ini. Terima kasih banyak nih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diluangkan. Semoga usaha sama bisnis berjalan lancar.